Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifiansyah dengan NIM 2023-11183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang controlling pada manajemen teknik. Controlling dalam manajemen teknik adalah salah satu fungsi utama manajemen yang berfokus pada pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh proses kegiatan teknik agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry pada tahun 2010, controlling adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dicapai, menilai hasil tersebut, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan agar hasil sesuai dengan rencana. Tujuan dari controlling ini, yang pertama memastikan proyek atau kegiatan teknik berjalan sesuai standar kualitas. Yang kedua, mengontrol penggunaan sumber daya dan biaya agar tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, menilai kinerja tim, teknis, serta memberikan umpan balik atau perbaikan. Yang keempat, menjamin keselamatan dan efisiensi operasional. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan atau masalah teknik sejak dini. Fungsi dari controlling yang pertama mengukur kinerja, mengumpulkan data dan hasil kerja aktual di lapangan untuk melihat sejauh mana pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, membandingkan hasil dengan standar, menilai apakah hasil yang dicapai sudah sesuai, melebihi, atau belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, menganalisis penyimpangan. Jika ada perbedaan antara hasil aktual dan standar, dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya kesalahan teknis, keterlambatan, atau kurangnya sumber daya. Yang keempat, mengambil tindakan korektif, melakukan langkah perbaikan agar kesalahan atau penyimpangan tidak terulang, seperti memperbaiki metode kerja, menambah alat, atau meningkatkan pelatihan karyawan. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback, memberikan informasi hasil evaluasi kepada manajer dan tim teknik untuk dijadikan dasar peningkatan dan penyempurnaan proses kerja di masa depan. Yang keenam, menjamin efisiensi dan efektivitas, memastikan semua sumber daya manusia, alat, waktu, dan biaya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang terbaik. Studi kasus pada PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia yang sedang melaksanakan proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP di Balikpapan. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan kapasitas kilang minyak dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, serta meningkatkan kualitas bahan bakar agar lebih ramah lingkungan. Namun dalam prosesnya Pertamina menghadapi beberapa tantangan teknis dan manajerial, seperti yang pertama, keterlambatan pengiriman peralatan berat, yang kedua, pembengkakan biaya konstruksi, yang ketiga, kualitas pekerjaan lapangan yang belum sesuai spesifikasi awal. Penerapan controlling yang pertama, menetapkan standar. Pertamina menetapkan standar kerja berupa jadwal penyelesaian proyek 2027, kualitas bahan sesuai standar internasional API yaitu American Petroleum Institute. Yang ketiga, batas toleransi deviasi biaya maksimal 5%. Yang kedua, mengukur dan membandingkan kinerja. Tim manajemen proyek melakukan yang pertama, audit mingguan dan bulanan terkait progres konstruksi. Yang kedua, pengukuran langsung hasil kerja kontraktor, misalnya kekuatan las, ketebalan pipa, dan uji tekanan. Terus perbandingan antara rencana schedule baseline dengan hasil aktual di lapangan. Yang ketiga, analisis penyimpangan. Ditemukan penyimpangan, misalnya progres pembangunan tangki minyak tertunda 10%, biaya proyek meningkat karena kenaikan harga baja impor. Tim kemudian menganalisis penyebab utama, yaitu keterlambatan logistik dan perubahan desain teknis. Yang keempat, tindakan korektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian jadwal kerja menjadi sistem shift 24 jam. Negosiasi ulang dengan pemasok baja lokal untuk menekan biaya. Evaluasi kontraktor dan penambahan pengawasan kualitas di lapangan. Yang terakhir, umpan balik dan evaluasi. Hasil evaluasi controlling dijadikan acuan untuk proyek kilang lainnya seperti RDMP, Tuban,
agar lebih efisien dan terkontrol sejak tahap awal. Hasil proyek yang pertama, kinerja proyek meningkat, keterlambatan berkurang dari 10% menjadi 2%. Yang kedua, penggunaan bahan lokal berhasil menghemat biaya sekitar 8%. Yang ketiga, standar keselamatan kerja meningkat karena adanya pengawasan ketat dari tim quality control. Kesimpulan pada PT Pertamina Persero, kasus PT Pertamina Persero menunjukkan bahwa fungsi controlling sangat penting dalam manajemen teknik, khususnya pada proyek besar. Dengan controlling yang efektif, perusahaan dapat yang pertama mendeteksi penyimpangan lebih cepat, mengambil tindakan korektif tepat waktu, menjamin efisiensi biaya dan mutu hasil kerja, yang terakhir serta menjaga proyek tetap sesuai tujuan strategis perusahaan. Berikut referensi yang saya telah ambil dari jurnal dan website. Yang pertama, PT Pertamina Persero Refinery Development Master Plan (RDMP) Proses Overview pada tahun 2023. Yang kedua, Kementerian BUMN Laporan Pembangunan Kilang Minyak Nasional pada tahun 2024. Yang terakhir, GRG RTRI 2010 Principles of Management. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.